Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk kasih yang indah yang selalu mengalir dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami rindu untuk hidup kami selalu diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hamba yang menjadi sahabat. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Hari di mana Hosea pergi dan menikahi Gomer binti Diblaim, seorang wanita sundal yang diangkat derajatnya menjadi istri seorang nabi Tuhan, adalah hari termulia bagi Gomer binti Diblaim. Hari di mana anak bungsu diterima kembali dan dikembalikan posisinya sebagai anak, walaupun dia sendiri hanya minta untuk diterima dan dianggap sebagai budak upahan, bukan sebagai anak. Hari itu adalah hari yang termulia dan terindah baginya. Hari di mana orang-orang berdosa diampuni dosa-dosanya dan diterima kembali di dalam kerajaan Allah sebagai ahli waris kerajaan Allah, adalah hari yang sangat mulia dan penuh ucapan syukur. Bukankah itu yang dirasakan oleh Maria Magdalena ketika Tuhan berkata, Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Atau ketika dia berkata kepada Zakheus dalam Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah hari-hari termulia dan terindah bagi mereka." Bagaimana dengan kita? Adakah hari-hari mulia itu juga terjadi bagi kita, bagimu, dan bagiku? Tentu pada hari di mana derajat kita diubah dari hamba menjadi sahabat, yaitu
hari di mana kita melakukan firman-Nya. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Belajarlah untuk selalu dan senantiasa untuk melakukan firman-Nya. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau bagikan untuk hidup setiap kami. Kami mengucap syukur karena Engkau menganggap kami sahabat, sehingga kami sadar bahwa Engkau mengasihi hidup setiap kami. Haleluya. Amin. Jesus loves you and so do I.